orang-orang Palestina sekarang kan keturunan Yahudi yang Umar itu dong. Itu dia. Itu penelitian banyak banget. Aku tuh merinding ketika ngeliat itu. Ternyata bener. Salah satunya adalah berhala bentuk Allah. Ya. Nah, curiosity gua kayak gimana bentuknya? Langsung lu cari. Dicari. Setelah ngelihat. Nah tapi yang kocak dari sejak gue kenal Ustadz Felix deh, kan kita suka diskusi-diskusi sampai midnight ya. Pernah kita bubar jam 12 ngerasa masih pagi, itu kok kecepatan kita ya. Betul, kok biasanya nggak segini ya. Biasa jam 2 kita bubar, jam 12 nah. Nih setiap Ustadz Felix selalu kita ngobrol-ngobrol tuh selalu bilang gini, lu bahas deh tuh itu. Itu suka ada yang request, gue bayar sakti itu atau enggak, gue suka mikirnya ini kayak akunnya Ustadz Felix nih. Dia bikin second account nih buat seolah dia ini. Itu udah beberapa kali kayak Anunnaki. Anunnaki. Sejarah udah kalender. Anunnaki udah. Itu meluruskan nggak ada alien-alien. Itu emang cuma ya ini aja dewa-dewa orang Sumeria dulu kan. Betul. Sejarah kalender. Itu ternyata. Udah lu bahas juga? Udah. Keren. Susah lagi itu. Iya, banyak ya. Nyusun ini gimana ya biar simple tapi masih ini. Itu berarti lu udah tahu kenapa bulan Januari, Februari tiba-tiba ada Oktober, September. Dulu kan nggak ada. Dulu kan bulan tuh dimulai dari Maret kalau nggak salah. Oktober artinya 8 malah sekarang jadi bulan 10. Artinya kan okta jadi bulan 10. Karena itu karena ada 2 bulan yang ditambah kan. Iya betul. Itu udah dipelajarin. Nah terakhir tuh ngobrol sama Ustadz Felix kita bahas sejarah orang Palestina. Oke. Terus nggak lama dari situ selang seminggu ada yang DM bener. Oke. Mungkin ya akunnya Ustadz Felix lagi. Lu kan bahasnya sejarah orang Israel mulu. Coba dong bahas orang Palestina gitu-gitu. Bener lagi, ini ada lagi nih kejadian. Cuma sekali-sekali biar doi bertanggung jawab kan. Gua lagi suruh tanggung jawab. Jadi udahlah bahasnya bareng Ustadz Felix aja lah buat ini. Jadi kita bahas coba sejarah orang Palestina. Sebenarnya mereka tuh dari mana sih? Ya, aku pernah juga coba untuk lakukan beberapa riset kecil lah tentang Palestina tuh dari mana ya. Yang aku dapat ternyata ini masuknya jauh ke ujung daripada zaman Bronze Age. Jadi zaman tembaga. Jadi ujungnya itu ada yang lu pernah bahas, ada masa-masa kehancuran bumi itu loh bro. 536. Iya, tapi ini bukan 536. Kalau 536 kan mendekati Rasulullah lahir kan ya. Kalau ini jauh sebelumnya, minus 1200-an. The collapse 3300 Bronze Age. 3300 sampai 1200 ujungnya. Nah, N-nya itu ada satu kejadian ini ngeri banget. Jadi di situ sejarawan mencatat tiba-tiba ada banyak data hilang. Ada banyak data hilang dan menyeluruh. Jadi orang-orang bilang ini kayak satu fenomena umum gitu maksudnya. Kayak tiba-tiba data hilang, loncat kemudian peradaban. Void Century kalau di One Piece. Betul, iya Void Century. Tapi ini mereka bilang di sini nih mereka perkirakan karena paceklik udah biasa lah ya. Paceklik karena perubahan alam dan segala macam udah biasa. Perang itu udah biasa. Tapi yang satu yang di highlight itu ada kemunculan namanya Sea People. Ini ada data-data sea laut. Iya, orang-orang laut. Sea People. Jadi bukan manusia ikan ya, bukan. Jadi sea people. Jadi kemunculan orang-orang dari laut yang merajai laut Mediterania, ngabisin seluruh peradaban. Kaget juga aku nih ketika ngeliat kayak gini-gini. Jadi kayak kemunculan banyak orang-orang laut yang dia tuh pergi kemana-mana dan ngabisin seluruh peradaban. Dan ada satu sea people ini, ada satu grup, mereka julukin diri mereka namanya Peleset. Nah, Peleset ini mau naklukin Mesir, bayangin lu. Jadi ada ini orang-orang ini mau naklukin Mesir gitu loh, maksud naklukin satu kerajaan besar. Berarti gini, si people ini kan mereka terdiri dari beberapa kelompok ya. Salah satunya namanya Peleset. Nah, dan si people ini yang paling dekat ya, kata mereka adalah orang-orang Yunani, keturunan Yafit. Yafit. Jadi Sem, Ham, Yafit kan 3 anaknya Nuh. Nah, Yafit ini kan ganas nih. Salah satunya lu juga keturunan Yafit lu. Iya, Indonesia setengah Yafit, setengah Ham. Cina Yafit, Turki Yafit, Rusia Yafit, hampir seluruh Eropa Yafit, Attila the Hun itu Yafit. Asia Tenggara Yafit tuh berarti. Mongol Yafit. Ya'juj dan Ma'juj mungkin Yafit. Oke. Nah, jadi keturunan Yafit ini merajalela di mana-mana. Si people ini salah satunya nyerang Mesir. Kalah. Menurut beberapa data ya. Setelah kalah mereka dipindahkan ke perbatasan daripada Mesir yang waktu itu ada di Gaza. Nah, menghunilah orang-orang di sini, orang-orang Peleset bersamaan dengan orang-orang Kanaan.
Yang pada saat itu Kanaan udah banyak hancur. Iya. Kanaan gabung sama, jadi Peleset sama Kanaan ini gabung jadi Filistin. Oke. Dari kata-kata Peleset itu. Nah jadi Filistin dalam arti yang ancient itu adalah gabungan orang-orang Peleset sama orang-orang Kanaan ini. Iya. Nah itu Peleset, Filistin. Jadi Filistin itu. Jadi Filistin. Jadi gabungan orang-orang ini dan mereka mendiami di daerah itu dan mereka bentuk banyak sekali kota-kota. Nah itu awalnya tuh awal ceritanya. Mula. Sebelum jadi negara Palestina. Sebelum jadi negara Palestina. Nah kaum Filistin ini gabungan Kanaan sama orang-orang Peleset yang kemudian memang jago perang ini, mereka ini akhirnya mendiami di daerah Sinai sampai ke Gaza. Dan akhirnya menurut beberapa sumber, sekali lagi kita nggak pasti ya, karena kalau kita bicara ini kan kita bicara benar-benar sumber ya. Yang sumber yang kita dapat bahwasanya mereka ini yang disebut dengan orang-orang, bisa jadi ya orang-orang Amalik, yang dikatakan orang-orang yang mulai memerangi pertama kali kaum Nabi Musa ketika Exodus, ketika pergi dari Mesir ke tanah terjanji. Kalau di dalam Al-Quran kaum Jabbarin sama ya, kaum yang keras perlawanannya, yang kaum perang lah kira-kira begitu. Nah setelah kemudian mereka itu perang dan kemudian mereka kehilangan wilayah, akhirnya didiamilah sama Israel itu, Bani Israel. Nah gitu. Nah ketika orang-orang Peleset tadi menyerang Mesir, ya, posisi Bani Israel tuh di Mesir berarti waktu itu? Posisi Bani Israel waktu itu, jadi menariknya gini, dikatakan bahwasanya Peleset itu muncul akhir daripada Bronze Age, berarti 1200-an. 1200 berarti itu sudah Exodus. Itu ya tahun Exodus ya? Iya berarti Exodus 1400-an minus 1400-an. Berarti minus 1400-an Exodus, lalu kemudian minus 1200-an kemudian Peleset ke sana. Berarti waktu itu Firaun, sudah zaman Firaun. Bani Israel sudah bentuk negara. Jadi mereka tetanggaan sama orang-orang Bani Israel. Jadi gitu katanya sih kaum Amalik juga kaum Peleset itu, tapi wallahualam bisawab kita nggak tahu. Ada yang bilang juga kaumnya Edom. Edom ini keturunan dari Ish bin Ishak. Jadi kayak antum tahu Ishak punya anak namanya Yakub. Ya. Yakub punya kembaran. Nabi juga kan? Nabi Ish. Nabi Ish turun Nabi Ish lahir duluan. Nabi Yakub itu megang tumitnya, dikatakan dalam sejarah. Makanya namanya Yakub, artinya tumit, megangin tumit. Karena kembar pasti. Kembar. Iya. Nah, Ish ini punya keturunan namanya Edom. Nah, Edom ini punya dalam tanda kutip dendam terhadap keturunan Yakub atau Bani Israel. Karena dianggap mengambil haknya Ish menjadi nabi. Oke. Harusnya yang jadi nabi Ish. Yakub itu anak kedua. Tapi ibunya lebih senang pada Yakub. Akhirnya jadi. Tapi ini sekali lagi ya bukan cerita Al-Quran ya. Ini cerita Bani Israel. Referensi sejarah. Nah akhirnya kemudian mereka ketika tuh dengan satu dan lain hal akhirnya yang jadi adalah Yakub. Maka mereka sangat punya dendam terhadap anak-anaknya Bani Israel. Anak-anaknya Yakub. Nah, jadi akhirnya mereka ketika Bani Israel datang keluar dari Mesir, mereka nyerang. Itu referensi yang lain. Tapi emang Yakub itu nabi dari Bani Israel pertama apa? Enggak kan? Kalau Yakub itu adalah justru bergelar Israel, maka anak-anaknya namanya Bani Israel. Karena dia yang Israel. Dia Israel. Kalau nabi dari Bani Israel pertama berarti Yusuf. Gitu. Maksudnya nabi Israel pertama berarti kan? Iya, Israel pertama Yakub, betul. Makanya dari situ lah dimulai dibencinya tuh ya sebenarnya. Benar, karena dia saling berantem. Nah, Peleset di situ, lalu Filistin jadi tetanggaan sama Israel. Ketika dihabisin Israel Utara dan Yahudi Selatan, jadi kan kepecah dua Bani Israel. Pertama kerajaan Israel, dua kerajaan Yehuda. Nah, dua-duanya dihabisin sama Assyria sama Babilonia. Peleset masih di situ, Filistin tuh masih di situ, masih stay di situ. Nah, yang menjadi perubahan besar yang harus diingat sama teman-teman sepulang sekolah ini adalah ketika terjadi pengusiran Yahudi besar-besaran pada tahun 135. Jadi kita loncatnya agak panjang nih. Dari sebelum Masehi 1400-an 1400 ke 135 Masehi. 135 Masehi. Pada saat itu wilayah itu namanya Yudea. Yudea karena kenapa? Karena yang tinggal adalah orang-orang keturunan daripada Yehuda. Maka namanya Yudea. Orang-orang yang tinggal di Yudea namanya Yahudi. Jadi perpindahan antara Bani Israel menjadi Yahudi doang. Tapi sebenarnya di lokasi yang sama kan? Di lokasi si Peleset itu tinggal dulu. Betul, namanya Yudea. Jadi Yudea. Nah, Yudea ini ribut mulu, bro. Jadi mereka ini adalah kayak orang-orang zaman sekarang, mereka sok bener. Gitu kan ya, yang lain disalah-salahi. Aja berarti lu suka so bener tuh komen-komen galak lu Yudea banget lu. Iya, jangan-jangan ada gennya tuh, jangan-jangan tuh. Galak kalau komen, merasa paling benar sendiri. Dulu gak ada sosmed aja. Orang bahas dinosaurus diraguin keislamannya. Iya. Iya kan. Nah, ini rese-rese nih Yudea. Iya, rese-resenya tuh mirip banget tuh. Nah, lama-lama ketika rese bikin pemberontakan.
Oke. Namanya pemberontakan Bar Kokhba. Nah besar sekali pemberontakan ini, lalu kemudian orang-orang kaisar dari Romawi namanya Hadrian mengatakan it's enough, cukup. Kalian nggak boleh lagi pemberontakan, kalian nggak boleh lagi tinggal di sini. Diusirlah mereka semua. Daerah Yudea diganti menjadi nama aslinya Syria Palestina. Syria Palestina. Ya. Syria diambil dari kata Assyria. Ya, Assyria. Palestina berasal dari kata Peleset itu. Nah, itu jadi wilayah Syria Palestina. Kotanya diganti dari Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Itu ceritanya. Itu zaman Roma berarti. Zaman Roma, zaman 135. Roma. Dan seluruh Yahudi di-ban, nggak boleh masuk lagi. Sampai Umar datang baru mereka boleh masuk. Sebenarnya ini malah Umar ya yang Ya, di sini. itu dia tuh. Jadi Umar itu ya, aku agak ini juga sih. Materi Itiba kemarin nih sebenarnya. Iya, aku agak kesel juga sih sebenarnya. Bukan kesel sama Umarnya ya, kesel sama kenyataannya. Karena Umar pada saat itu ketika dia nerima kunci, pendeta Sophronius bilang begini, Umar ada satu syarat, kami mau nyerahin kunci kepada engkau. Syaratnya adalah kamu tidak boleh mengizinkan orang Yahudi balik lagi ke sini. Udah disebut tuh sebenarnya. Disebut. Umar bilang saya nggak bisa. Karena ini kota bagi semua. Saya harus berlaku adil. Saya harus berlaku adil pada semua. Yahudi boleh masuk. Makanya seluruh Yahudi bisa masuk lagi pasca Umar membebaskan Baitul Maqdis. Nah, tetap namanya Filistin. Karena di zaman Rasul Filistin sudah menjadi nama semenjak 135 kan ya dari Hadrian. Nah, tapi berarti kan gini nih. Kan kalau sejarah modern taunya kan Israel tuh kan dari korban-korban Holocaust dulu yang datang kan. Mereka datang. Sedangkan ini kan Umar kan udah membebaskan kan di zaman beliau tuh. Iya, 637. Nah, berarti orang-orang Palestina sekarang kan keturunan Yahudi yang Umar itu dong. Itu dia. Itu penelitian banyak banget. Aku tuh merinding ketika ngeliat itu. Ternyata penelitian dari tahun 2007, 2010, 2012, 2020, 2021 dan segala macam. Semua penelitian gen itu mengatakan bahwasanya mereka punya gen ancient Jewish. Orang-orang Palestina sekarang justru. Jadi mereka lebih Yahudi daripada orang Yahudi Amerika yang pindah ke sono. Yang di Israel sekarang. Jadi mereka bilang ini adalah tanahnya orang Yahudi. Ya itu yang lu bicarain itu. Orang Yahudi semua itu. Berhak emang orang. Ya karena kan kalau logikanya kan ya mereka udah masuk dari Umar datang tuh. Terus mereka menetap di sana. Ini orang-orang sedangkan Yahudi yang nggak sempat pulang mungkin karena udah terlanjur jauh itu mereka yang mungkin nanti ya jadi ini kan. Betul. Ya berarti kan orang-orang Palestina nih darah itu lebih kental ya, darah Yahudinya lebih kental daripada orang yang mengaku Yahudi sekarang. Benar. Dan lu jangan lupa loh, ketika masanya kekhilafan Umayyah setelah daripada Khulafaur Rasyidin, itu sekitar 70% kalau aku nggak salah Said, itu 70% yang ada di wilayah Syam itu bukan Muslim, Kristen. Jadi 70% itu Kristen. Jadi kita tuh minoritas yang waktu itu adalah memimpin mayoritas. Iya. Jadi artinya di sana tuh juga banyak orang-orang Kristen sampai sekarang. Gitu maksudnya. Dan mereka adalah darah Yahudinya gitu maksudnya. Jadi kalau dikatakan Yahudi yang beneran siapa, ya tes gen lah. Itu menarik sih. Ini buat judul mancing banget nih. Orang Palestina adalah Yahudi asli. Betul. Tapi kan orang Palestina lebih Yahudi daripada Yahudi. Iya. Itu yang penelitiannya ada. Dan penelitian emang kan yang ada. Nah ini sebenarnya hal-hal yang suka gue ngomongin sama Ustadz Felix terus. Kapan mau bahas ya? Takut. Tapi emang ada penelitiannya Tat. Petinggi-petinggi Israel sekarang itu kan sebenarnya mereka adalah orang-orang kebanyakan Eropa Timur. Betul. Yang convert. Ya sebenarnya nama aslinya nggak ada Yahudi-Yahudinya dan nggak lahir di situ. Misalnya kita mulai dari yang paling terkenal dulu deh. Benyamin Netanyahu. Itu ternyata nama aslinya Benjamin Milekowski. Dari Polandia. Milekowski ya. Iya, nggak ada tuh Yahudi-Yahudinya. Itu kayak orang jualan narkoba kayaknya ya. Ini ya apa sih tukang pukul di film yang orang Rusia gitu, Milekowski gitu. Terus yang paling terkenal lagi misalnya Ariel Sharon yang kemarin. Yang sebelumnya. Nah itu ternyata nama aslinya Ariel Sheinerma. Kayak dari makanan Belarus. Belarus ya. Temennya ini ya Ukraina ya, Belarusia ya. Iya benar, temannya Ukraina. Terus yang terkenal lagi misalnya Golda Meir. Itu ternyata nama aslinya Goldy Mabovich. Semuanya Rusia ya? Semuanya kalau beliau Ukraina. Jadi ada yang tadi ada Poland, ada Ukraina, ada mana lagi Belarus. Golda Meir. Terus satu lagi deh misalnya deh. Moshe Sharet. Itu prime minister juga kan? Itu nama aslinya Moshe Shartok. Jauh amat ya. Ukraine. Jadi kayak ini emang yang sekarang ngaku-ngaku penduduk asli itu sebenarnya bahkan harus ganti nama ya. Iya, mereka justru
orang-orang yang kebetulan menganut agama Yahudi di Eropa Timur waktu itu, orang-orang yang convert, terus mereka ya terpersekusi lah ya. Akhirnya mereka pulang ke sini ngaku-ngaku orang asli. Iya, aku bisa jadi Felix Ben Iwan. Kan bapakku Iwan namanya. Iya, udah Cina Yahudi lagi. Dua kekuatan menyatu ya. Bahaya banget ya. Menyatu. Nah, ini kan fakta ini sebenarnya saya yakin banyak orang kita yang nggak tahu, Tat. Iya, dan lucu banget kan. Iya. Maksudnya ketika dia dipanggil dengan nama aslinya kan orang bahkan nggak tahu itu apa. Loh, itu kan nama Polandia, itu kan nama Belarus malah jadi gitu kan. Terus saya jadi ingat ini video kemarin si Hasan JR ya kalau nggak salah ya. Udah lihat belum? Ibu-ibu senam pakai baju. Aku bener-bener speechless. Bahkan kalau aku ketemu ibu itu aku nggak tahu mau ngomong dari mana. Iya, terusnya ketika kan ada tuh ditanya kenapa ibu pakai baju itu, dibilangnya karena Bani Israel tuh banyak disebut di Al-Quran 40 sekian kali emang kalau nggak salah kan. Iya, syaiton lebih banyak disebut. Sedangkan Palestina nggak ada disebut kata dia. Balik lagi Bu, ini seperti teori saya yang dinosaurus tadi. Emang pas Al-Quran turun, negara Palestina emang belum ada Bu. Kalau Israel emang kebetulan namanya mirip sama Bani Israel. Emang belum ada Bu namanya. Cuma kan di situ terus ada disebut Baitul Maqdis di Al-Quran. Emang nggak mau narik balik ada lagi. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu banyak referensi yang mengarah ke Palestina. Cuma karena nama Palestina tidak ada di Al-Quran, dia bilang ini tidak benar, Palestina tidak ada, tidak berhak kita bela. Justru Bani Israel yang banyak. Itu bener, speechless baca itu. Iya. Waduh, ibu. Aku nggak kayak antum ya. Antum kan sabar banget ya. Serius, lu kan sabar banget. Sampai yang kemarin-kemarin aja yang kita bahas tuh lu urusin kan. Kalau aku lihat tuh, aku harus mulai dari mana ngomong sama emak-emak ini. Iya sih. Kan makanya kan lebih baik gak usah diomongin lah. Dan kalau apa ya? Kalau gitu dia harus mau ngelepas semua yang udah dia pegang di kepala dia kan untuk membuka sudut pandang baru. Itu kayaknya dengan cara ngomongnya udah susah sih. Ya. Karena gini ya bro, aku bukan pertama kali sih ketemu dengan orang kayak gitu. Dan aku udah maksudnya pernah ketemu orang olahraga pakai baju Israel juga tuh. Menemui orang-orang yang kayak apa, yang dia udah merasa dia udah enough gitu maksudnya. Dia tidak dalam stance untuk mencari gitu maksudnya. Itu gue udah yakin ini pasti bener udah. Iya, dan dia tuh menyampaikan semua data itu yakin banget loh. Padahal semua datanya tuh ya Allah mau dibahas dari sisi mana pun salah gitu maksudnya. Kan ini adalah banyak disampaikan. Aku bilang kita tuh mulai baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim gitu kan. Itu yang kita ngomong. Syaiton berapa banyak di dalam Al-Quran, iblis berapa banyak di dalam Al-Quran, belum tentu benar yang banyak itu. Iya, banyak belum tentu benar. Maksudnya yang banyak mau lu imani terus. Iya, mainnya kenapa jadi kuantitas ya? Kuantitas penyebutan. Lu pernah tahu ada seorang anak dikasih nama ibunya Muhammad Rojim. Tunggu, Rojim ini apa nih? Terkutuk. Kan auzubillahi minasyaitonir rajim. Pengennya ngambil dari Al-Quran sebenarnya. Padahal ada syaiton nih rojim. Syaitonnya di skip jadi Muhammad Rojim. Langsung disuruh ganti sama orang. Ibu nggak tahu artinya apa? Nggak tahu. Ibu tahu dari mana? Dan kan kita baca tiap hari. Tapi kan nggak motong tengah-tengahnya. Lah ya makanya Muhammad Rojim. Serius. Ada yang namain begitu. Aku bilang ya Allah lucu banget. Maksudnya kita bisa amazed dengan tingkah laku orang-orang yang mereka nggak punya ilmu. Karena gini ya, lu tahu nggak, manusia itu kalau ibarat mobil, maka ini adalah remnya. Kalau ini nggak dipakai, dia nggak ada rem. Belum. Iya, jadi kita amazed dengan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang nggak punya ilmu gitu maksudnya. Karena dia nggak ada yang batasin. Tapi Ustadz Felix setuju sih kalau dibilang ini adalah remnya. Karena kan sebenarnya curiosity yang berbahaya, yang terlalu yang tidak terkontrol juga tidak bagus kan. Iya benar. Itu pernah terjadi ke saya Tat sebenarnya. Oh iya, baru aku mau ngomong, contohnya kan kamu. Jadi kalau belum tahu, gue kan pernah bahas ini Jazirah Arab sebelum Islam. Oke. Nah itu kan di sekitar Ka'bah tuh kan banyak banget patung-patung berhala-berhala kan. Betul. Salah satunya adalah berhala bentuk Allah. Iya. Nah, curiosity gue kayak gimana bentuknya? Langsung lu cari. Dicari. Setelah ngelihat nyesel Tat. Kayak apa ya? Kayak aduh gue nggak boleh ngegambarin Allah kayak gini. Itu cukup lama loh Tat sampai bisa ngelepas image itu. Image apa ya? Yang dia mempadankan itu dengan Allah akhirnya. Itu curiosity yang tidak terkontrol juga berbahaya. Kayak segala sesuatu yang berlebihan nggak bahaya. Berbahaya lah. Gua relate Cuma sih. Itu yang terakhir saya rasakan, ngapa gue nyari sih anjir. Jadi di situ jadi kayak misalnya ada orang nyebut Allah tuh yang kegambar tuh patung itu cukup lama ngelepasnya sebulan 2 bulan deh. Ayo nggak boleh kayak gini. Aku relate karena pas aku baru masuk Islam aku juga sama. Aku berdoa kan, ya Allah yang kebayang Yesus.
dengan versi yang aku tahu kan gitu kan ya. Iya, karena selama ini kan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa ya Tuhan gitu ya, kebayangkan itu kan gitu kan ya. Ya memang cukup lama juga untuk menghilangkan. Seperti ini ya, anak-anak yang nyangka bapak-bapak di buku Iqra itu Allah. Lu pernah tahu gak sih itu? Iya. Iya kan mereka juga harus melepas itu kan. Cuma itu kan anak-anak. Dan ketika mereka sadar, udah bukan. Betul. Ini kan di usia segini. Jadi ketika itu nyesel banget sih. Gue nggak akan mendeskripsikan patungnya bentuknya apa. Pokoknya jangan dicari deh bener-bener. Wah itu malah dicari nih orang. Gimana nih? Jangan. Ingat curiosity yang berlebihan itu juga bahaya. Ingat itu ini adalah rem. Itu bener tuh Ustaz Felix bilang. Betul. Wah, jadi artinya kalau ada orang yang kemudian kayak ibu-ibu tadi, ya udah nggak ada rem sebenarnya. Jadi mau jelasin apapun percuma juga sih. Dia bisa kayak gitu. Dan itu kayaknya Muslim ya ibunya? Muslim gak sih? Kayaknya sih ya dari percakapannya itu. Enggak sama ini, kayaknya kan pakai kerudung ya di kerudung-kerudungan. Ya, kerudung-kerudungan ya. Itu pede banget lagi jelasinnya udah bawa-bawa Al-Qur'an. Makanya kan kalau kita lihat dalam video itu ya. Yang membuat aku putus asa adalah sudah sejauh itu gitu maksudnya. Iya. Jadi omongannya tuh aku udah tahu sedalam apa problematika itu aku udah tahu gitu maksudnya. Jadi aku bilang kalau aku memilih kayak orang silakan ibu senam aja. Cuman aku tinggal lapor polisi aja sih sebenarnya. Karena kan secara aturan kan nggak boleh kan. Nggak boleh. Biar polisi yang menyelesaikan dengan aturan wewenang bukan agama. Iya. Gitu. Apa dia nggak belajar sejarah Indonesia juga ya tentang penjajahan? Dia malah mendukung penjajah sekarang gitu. Kayaknya enggak sih dengan dia ngertiin. Orang dengan dia ngitung kuantitas penyebutan di Al-Qur'an juga berarti enggak sih. Kayaknya dia enggak peduli sih. Sama kayak orang-orang barat ya. Orang-orang barat kan kadang-kadang ngasih analogi sederhana. Lu nonton Star Wars, lu berpihak pada Resistance. Ya kan? Lu nonton apa lagi? Lu nonton film Runner, lu berpihak pada Resistance. Lu nonton film apa lagi? Avatar. Dan lu bener-bener Avatar biru. Okay. Lu bener-bener berpihak pada orang-orang biru itu ya, yang diperangi itu. Kok tiba-tiba lu nonton di TV lu, tiba-tiba lu pihak Israel, nggak nyambung. Iya. Gitu. Oh iya ya. Karena balik lagi kalau kita nonton kita dianggapnya mihak jagoannya. Ada penjelasannya bagus sih kalau lu mau bahas tentang white supremacy. Aku tahu ini. Jadi bener-bener kita tuh dari kecil udah dididik untuk bener-bener mengutamakan orang-orang putih, kulit putih. Jadi namanya white supremacy dan propaganda white supremacy ini bener-bener masuk dalam perkara-perkara paling kecil. Jadi ini dibahas kemarin sama Trevor Noah ya yang komedian itu ya. Dia bilang kalau ada orang-orang Muslim atau orang-orang Arab, dia kemudian nembak, kalian langsung tanpa ragu bilang teroris. Kalau ada orang-orang kulit hitam berbuat sesuatu yang buruk, misalnya langsung dibilang ini adalah kejahatan kriminal geng, gitu kan ya, bareng-bareng. Tapi ketika ada kulit putih datang ke gereja, nembakin orang, kalian bilang ini adalah sebuah kriminal tertutup yang kebetulan dilakukan oleh orang-orang yang terganggu kejiwaannya. Terus dibilang, kenapa lu nggak bilang teroris? Nggak sampai ke situ sih. Ini terganggu aja kejiwaannya. Terus dia bilang, bukannya setiap teroris itu terganggu kejiwaannya? Iya harusnya. Tapi emang itu jadi double standard akhirnya. Jadi double standard. Nah itu white supremacy. Sama kayak Ukraina. Lu lihat nggak kemarin ketika Ukraina yang dibangun sama media, mereka bilang begini. Inilah mangsa-mangsa keganasan daripada Rusia dan keserakahannya adalah orang-orang Kristen berkulit putih yang sama seperti kita. Tapi kalau begitu orang Muslim, mereka narasinya langsung beda lagi. Mereka layak mendapatkan itu. Memang ini orang barbar yang mereka tuh tidak ada pendidikan, tidak ada kebudayaan dan segala macam. Ya itulah white supremacy. Dan ini terkait perang Rusia Ukraina ini juga agak kocak sih. Orang kalau nonton konten saya ngebahas tentang itu, sikap yang mereka ambil adalah tergantung durasi nontonnya sampai mana. Gue bisa tahu tuh kalau bilang lu terlalu memihak Ukraina, lu antek Amerika 3 gitu. menit berarti. Tapi kalau lu terlalu Rusia, ini agak panjang tapi yang depannya lupa nih kayaknya. Jadi dijudge itu macam-macam, kadang dijudge antek Amerika, kadang dijudge terlalu memihak Rusia padahal lu kan Yahudi. Palestina, gen aslinya. Yahudi kan gak ada masalah. Gen aslinya. Iya, emang itu apa ya? Kan attention span manusia kan makin kesini makin turun kan, apalagi dengan konten-konten yang durasi pendek gitu. Benar. Kan. Umur kreator-kreator durasi panjang tuh kan emang makin terancam sebenarnya kan. Padahal durasi pendek tuh sangat tidak bisa untuk menjelaskan sesuatu yang komprehensif. Iya, benar. Mungkin untuk ngejelasin definisi segala macam bisa lah. Cuma kalau buat ngegali lebih dalam kan susah, tetap butuh yang panjang kan. Masalahnya orang-orang sekarang nih
udah ada penelitian juga kan kalau Iya. attention span makin pendek dikasih yang panjang, kadang nggak nonton sepanjang itu, Ya, tapi pengen komen. Sama kayak gini deh. Ada orang nanya sama aku, Ustadz udah gini aja deh, simpel aja deh Ustadz. Simpel aja. Penjual ST Ustadz. Ustadz bilang itu benar atau salah? Sebentar kita lihat dulu. Enggak gini. Yes or no. Udahlah pulang aja. Iya kadang suka gitu yes or no. Kita nggak bisa main yes or no nih. Iya. Karena harus ada penjelasannya dulu buat tahu sikap kita. Iya Ada benar. yang bisa yes or no. 3 tambah 3 6 yes or no. Yes. Kan gitu kan. Jadi, ada. percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Iya, Ya, bilang kayak- percaya apa enggak? Ya tunggu nih harus ada. Iya. Kayak gini loh, misalnya kalau saya ditanya, percaya alien apa enggak? Nggak bisa gue cuma bilang gue percaya enggak. Iya. Karena Kita apa? Definisikan Definisi dulu alien tuh apa? Karena saya sampai sekarang termasuk orang yang tidak percaya alien dalam bentuk peradaban, Betul. punya UFO segala macam. Tapi alien-alien lain kayak bakteri di Mars itu Iya. juga kan alien. Dan kita kan juga alien. Diturunkan ke bumi. Kita kan bukan penduduk asli. Homo sapiens tuh Iya, alien. alien. Penduduk asli tuh Neanderthal. Iya, hominins itu adalah Hominins, alien. Iya, Kita juga. betul. Ya jadi itu makanya kalau percaya alien apa enggak? Tunggu nih, gue nggak bisa main percaya nggak percaya Iya, enggak. Harus definisiin dulu. Nanti kalau gue bilang percaya, dianggapnya gue percaya alien yang di film yang punya itu. Ya udah sederhana aja. Lu kalau percaya dinosaurus lu nggak percaya Quran, iya atau enggak? Iya. Lah itu, gimana dia yang tuh. buat pertanyaan sendiri kita suruh jawab. Iya, kayak ini lama-lama kayak Mama Gufron kalau habis ngomong ya. Betul atau tidak? Selalu ada gitunya kan. Minta ini ya kan. Iya, minta konfirmasi, minta validasi. validasi. Betul atau tidak? Kan orang bilang tidak, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, betul-betul dulu aja deh Iya. yang jawaban ininya. Aduh. Tapi berarti kalau menurut Ustadz Felix, Iya. apa yang harus kita lakukan khususnya sebagai muslim nih agar minimal bisa mendekati kejayaan muslim di masa lalu dalam hal sains lah. Ya, menarik banget ketika Allah tuh memulai justru dengan Iqra. Allah tuh mulai agama bener-bener dengan tanpa komitmen. Oke. Jadi kayak kalau aku bayangin kayak gini ya, kalau kita pergi ke toko, lalu kemudian kita ngeliat-liat tiba-tiba ada yang datang lalu bilang ada yang bisa saya bantu, itu aku agak males tuh. Bener loh. Kita malah kalau lihat di toko terus ada nyari apa kak? Ini Iya. malah nggak nyari apa-apa. Dan mendingan dia cuma nanya gitu, dia nungguin, Iya. kayak berharap ditanya gitu. Atau ini apa curiga gue maling? Iya kan? Iya. Kayaknya lebih ke situ sih Jadi kalau ada- lu. Iya sih. Kalau gua kan Cina. Iya bener. Double standar. China Iya. supremasi Iya. ada di sini. Chinese supremacy. Chinese supremacy. Nah, jadi kan ketika kita ditanyain, kita harus kayak komitmen, harus kemudian kayak ada konsekuensi, kita kan cenderung malas. Iya. Tapi Allah cuma berkata di dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah kayak bilang, udah lihat-lihat dulu aja. Terserah kalian. Nanti kalau kalian oke baru datang ke sini. Ini kan kayak nggak ada komitmen loh di dalam Dibebaskan Iqra. ya. Coba lihat dulu aja. Fleksibilitasnya mungkin banyak. cocok. Mungkin cocok dan segala macam. Nah, artinya adalah Allah minta kita untuk benar-benar memanfaatkan conscious kita dan awareness kita dan curiosity kita untuk benar-benar kita nyari sendiri. Karena ada banyak hal, Bro, yang kalau kita nggak nyari sendiri kita dikasih tahu itu mental. Nah, itu di dalam Islam tuh. Nah, berarti ketika di dalam Islam kita disuruh nyari sendiri, bahkan Allah tantang hata burhanakum, ayo bawa proof kalian supaya kita tuh benar-benar tahu. Gitu maksudnya, tahu dengan apa yang kita yakini gitu maksudnya. Nah, sikap yang kayak gini akan memunculkan ke depannya adalah berhati-hati. Berhati-hati banget. Ada rem. Berhati-hati. Dia khawatir dengan pemahaman dia benar atau salah. Maka Imam Syafi'i yang sudah mencapai puncak keilmuan pada saat itu, dia berkata, Syafi'i benar tapi masih mungkin salah. Pendapat saya benar tapi masih mungkin salah. Pendapat yang lain salah tapi bisa jadi benar. Nah, itu adalah sikap orang yang belajar. Kecuali lu nabi. Oh. Makanya itu lagi balik lagi. Bukan lagi. Nah, sayangnya Sayangnya bukan lagi. Jadi Jadi- harusnya ini jadi harus selalu menyajikan proof mau Benar. nggak mau karena bukan nabi. Dan problemnya adalah itu yang menjadi sesuatu hal yang menyebabkan kaum muslimin terpecah belah. Oke. Karena mereka mengangkat ucapan ulamanya menjadi ucapan seperti nabi. Nggak ada salahnya. Wah iya. Yang bertentangan dosa. Itu masalahnya tuh. Iya bener-bener karena ini kata siapa? Kata Ustadz ini. Kalau lu ngebantah berarti lu Dosa. ngelawan Islam. Jadi Betul. bener, padahal bukan nabi. Nah, itu. Karena Imam Syafi'i aja dia bilang kalau diri dia masih sangat mungkin salah ya. Karena dia manusia. Ini Jadi sikap mental itu datang daripada pemahaman agama yang benar. iya. Makanya menurutku ya, coba lihat ketika Rasulullah mendakwai para sahabat. Yang pertama kali didakwai adalah Abu Bakar. Khadijah. Dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Kita sempat bertanya-tanya, kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar dari awal udah mikir.
Lu lihat nggak sih Abu Bakar? Abu Bakar tuh punya banyak uang. Semua orang punya masalah datang ke dia karena nyari solusi. Berarti kan dia pinter, gitu kan ya. Nah baru ketika Abu Bakar, baru kemudian orang yang terdekat Ali. Ali umur 7 tahun udah pertanyaannya kritis, pinter juga. Baru kemudian Zaid yang kemudian menjadi anaknya beliau untuk diajarin sedikit demi sedikit. Berarti sebenarnya kan dalam mengajarkan Islam di awal-awal pun sudah ada strateginya, Sudah ada strateginya. Ya kan ini Abu Bakar. Maksudnya nggak asal pilih ini Abu Bakar kenapa? Soalnya dia dekat sama gua, nggak cuma itu kan. Ada ini Abu Bakar karena dia gini. Ali karena dia gini. Betul. Nggak langsung kita langsung ngomong aja lah ke semua orang. Nggak gitu kan. Katanya 4 orang ini adalah perwakilan daripada seluruh karakter manusia. Perempuan diwakili oleh Bunda Khadijah, lalu kemudian anak kecil atau anak muda diwakili oleh Ali, tokoh-tokoh atau orang dewasa diwakili oleh Abu Bakar, dan orang yang tidak punya kemerdekaan diwakili oleh Zaid bin Harithah. Wah ini baru tahu nih gue yang ini. Iya gitu, itu luar biasa tuh. Itu perwakilan. Nanti Khulafaur Rasyidin juga 4 perwakilan. Jadi beda-beda semua. Kalau kita kan sekarang ada koleris, sanguis gitu kan ya. 4 juga kan. Iya benar. Nah itu mewakili itu. Kira-kira itu ya. Kalau mau dimudahkan ya. Nanti habis ini sesat, mana ada itu di dalam Al-Qur'an. Coba sebutkan koleris di dalam Al-Qur'an. Capek deh. Iya. Tapi itu tadi itu balik lagi Iqra tadi itu. Iqra. Itu maknanya tidak coba baca. Ya. Itu gara-gara Ustadz Wimar ngomong gitu. Malam itu saya mendeklarasikan diri saya sebagai Wimarlisius. Itu. Udah mulai ya. Berarti bentar lagi antum akan memonetisasi seluruh ini keahlian antum. Enggak, sebentar lagi saya nyerang Panji. Bukan dari dulu lu udah nyerang Panji lu. Udah dari dulu kan lu nyerang Panji. Iya, sebenarnya itu sih message yang pengen gue sampaikan dengan Ustadz Felix adalah sains sama agama tuh beriringan, bukan bertentangan. Jadi dan karena kita bukan nabi, ketika kita membantah sesuatu ya kita tetap bawa proof-nya. Ngomongnya jangan gitu, kita bukan nabi boy. Iya, namanya manusia bukan nabi boy. Caca gambar gue Caca. Gua kampleng ya. Iya. Itu sih, semoga dari sini jelas semuanya. Thank you Ustadz atas waktunya. Dan aku juga mau ngasih tahu pada semua orang. Jadi gini, kita tuh perlu tahu bahwa kalau kita mau dakwahin Islam, yang dilihat itu bukan mulut kita dulu, tapi sikap kita dulu. Nah artinya jangan sampai kita tuh merasa bahwa ketika kita sudah taruhlah yang kita yakin itu adalah sebuah kebenaran, taruhlah bukan itu yang didengar sama orang. Orang terlalu sibuk untuk ngelihat kita sampai-sampai kuping mereka tuh nggak sempet tuh dengerin apa yang kita omong. Nah artinya kalau sikap kita sudah nutupin apa yang kita omong, sampai kapanpun orang nggak akan terima. Itu kenapa ketika gue membahas yang sesuatu berhubungan dengan Islam, gue ngajak Felix Xiao. Karena kalau gue sendiri, sikap gue sepertinya akan menjadi counter ke diri sendiri. Lu ngomong gitu, lu lihat dong ngaca. Makanya saya bawa Ustadz Felix ke sini karena silakan dibantah. Aku dibantah, aku langsung bilang kayak tadi, kayak ibu-ibu teh, aku diam aja lebih baik. Mantap Bu, saya salut sama semangatnya. Iya, tapi kalau bisa sih belajar lagi Bu ya. Ya udah, thank you Ustadz ya. Ya baik, monggo. Oke. Makasih bro. Thank you. Pasti banyak yang minta sama Ustadz Felix lagi dong gitu. Cuma kita keliling dulu yang nggak tahu kapan. Nanti kita kolaps. Sama kita rencana kolaps yang tadi Ramadan. Yang tadi nantiin kolaps kita nanti sama orang-orang orang-orang yang liberal yang lain. Yang ini nggak bisa berhenti mikir juga. Nggak bisa berhenti mikir, betul. Iya. Yang remeh agak blong. Udah kalau gitu thank you semuanya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.